wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Alhamdulillah ya atas segala nikmat yang Allah berikan, kita diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita. Semoga apa yang telah kita niatkan di awal, Allah mudahkan kepada kita untuk memahami pelajaran hari ini dan pelajaran yang telah lalu. Kita langsung melanjutkan yang bagian B ya dari kitab ini. Kemarin kita sudah membahas tentang na'at dan man'ut. Sedikit murojaah di pelajaran yang ke-9 ini. Kita mempelajari tentang na'at man'ut, yakni sifat dan yang disifati. Man'ut adalah yang disifati, kemudian na'at adalah sifatnya. Kemudian na'at dan man'ut ini harus sama. Sama dari segi apa? Sama dari segi jenisnya. Ya, kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya mudzakkar. Kalau muannas juga harus muannas. Cuman di sini kita masih belajar tentang mudzakkar. Kemudian harus sama juga dari segi i'rab atau harokat ya. Harokatnya kalau man'utnya dia berharokat dhammah, maka na'atnya juga dhammah. Begitupun jika man'utnya berharokat fathah, maka na'atnya juga fathah. Dan seterusnya. Kemudian harus sama juga dari segi bilangan. Ya, kalau man'utnya satu atau mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad atau satu. Kemudian harus sama juga dari segi ma'rifah atau nakirah. Tapi kita lanjutkan yang kedua. Di sini nanti di bagian B ini lebih lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi untuk contoh-contohnya. Ya. Ainal mudarrisu. Ya, aina di sini adalah kata tanya atau isim istifham untuk menanyakan tempat ya. Di mana? Terus kemudian di sini ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Wa fil fasli. Fasli di sini berharokat kasroh karena didahului huruf jar yakni fi. Wa di sini adalah kata ganti atau dhamir untuk mudarisu. Ya, mufrad mudzakkar ghaib. Wa ainal mudarisul jadidi. Wa ainal mudarisul jadidi. Nah, ini ada kaidah na'at man'ut. Kita lihat di sini man'utnya dilekati oleh alif lam. Maka na'atnya pun juga harus dilekati alif lam. Kemudian dari segi harokat, man'utnya berharokat dhammah, maka di sini na'atnya juga berharokat dhammah. Dan di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudiri. Dia ada di sisi Pak Guru. Inda di sini di sisi ya. Isim setelah inda menjadi mudhaf ilaih dan berharokat kasroh. Aina tolibul jadidu, di mana murid yang baru itu? Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Nah, di sini zahaba ada fi'il kita jumpa di sini artinya pergi. Zahaba di dalamnya ini terkandung dhamir mustatir takdiru huwa. Kembalinya kemana? Kembalinya ke at-tolibu. Ya, dia pergi ke maktabati. Kalau maktab aja meja, maktabun. Nah, kalau diakhiri dengan tak marbutoh, ini bukan meja perempuan ya, tapi dia artinya adalah perpustakaan. Ya, terus kemudian man dalikar rajulut tawilul ladzi kharajal an minal mudarrisati minal madrasati.
madrasah ya. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu yang tinggi, yang keluar? Khoroja, ini ada fiil juga, artinya keluar. Sekarang dari sekolah. Ini zorof ya, keterangan waktu. Minal madrasati. Man dalika adalah isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar, baik dia berakal maupun tidak berakal. Ar-rajulut tawilu di sini naat man'ut, ya man'utnya rajulu, at-tawilu sebagai naatnya. Kemudian di sini kita bertemu dengan kata baru yakni alladzi. Alladzi di sini namanya adalah isim mausul. Inti dari kalimat ini adalah rajulu dzalika rajulut tawilu minal madrasati. Nah, kata alladzi kharajal an itu adalah sebagai tambahannya. Jadi alladzi di sini sebagai kedudukannya adalah sebagai sifat ya. Sifatnya ada dua berarti di sini. Yakni at-tawilu dan alladzi. Isim mausul alladzi ini digunakan untuk mufrad muzakkar. Seperti ini ya. Man dzalika rajulul tawilul ladzi kharajal an minal madrasati. Terus kemudian kharaja di sini maknanya keluar dan ada domir huwa, domir mustatir, domir yang tersembunyi takdiru huwa. Dan di sini kenapa diharokati fathah? Karena iltiqa'u sakinain untuk huruf jarmin ketika dia bertemu dengan dos sukun maka nunnya diharokati fathah minal madrasati. Berikutnya wal mudirul jadidu, dia adalah kepala sekolah yang baru. Wamanil waladus shaghirul ladzi kharajal an minal fasli, dan siapa anak laki-laki kecil yang telah keluar sekarang, apa yang keluar sekarang dari kelas. Minal fasli, di sini faslinya berharokat kasroh karena didahului huruf jar. Min. Huwa benul mudiril jadidi. Dia adalah anak laki-laki dari kepala sekolah yang baru. Nah, di sini kenapa naat man'utnya berharokat kasroh? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Mudhafnya ibnu. Wa benul mudiril jadi di ya di sini harus sama harokatnya. Nah, ini disebut naat dan man'ut. Man'utnya adalah al-mudiri, naatnya adalah al-jadidi. Baik, kita lanjutkan dulu sedikit. Berikutnya, liman tilka sayaratul jamilatu. Ya, li sudah kita pelajari ya, artinya adalah milik atau kepemilikan. Liman, milik siapa? Tilka. Kenapa memakai tilka? Karena as-sayyaratu ini adalah mu'annas, maka kata tunjuknya menggunakan tilka. Tilka adalah kata tunjuk yang digunakan untuk mufrad mu'annas dan dia digunakan untuk yang jauh ya. Untuk yang jauh digunakan juga untuk akal, yang berakal dan yang tidak berakal. Nah, di sini kita perhatikan liman tilkas sayyaratu sayyaratul jamilatu. Di sini jamilatu memakai tak marbuto karena as-sayyaratu juga memakai tak marbuto. Artinya di sini karena dia mu'annas ya. Ya, karena as-sayyaratunya mu'annas maka al-jamilatu juga mu'annas. Berikutnya, ya lil mudiril jadi dia adalah milik dari kepala sekolah yang baru.
Nah, di sini kita perhatikan ya, ketika ada huruf lam masuk ke dalam lam ta'rif atau isim yang dilekati alif lam, maka alifnya di sini dihapus. Langsung dia disambungkan ke dalam lam yang pertama. Kenapa alifnya dihapus? Ya karena sudah ada huruf lam, jadi lam sukun di sini sudah bisa dibaca. Lil. Maka di sini lil mudiri, al mudiri di sini tetap dia adalah isim ma'rifah. Dan sifatnya juga menjadi ma'rifah. Sama-sama dilekati oleh alif lam. Lalu kenapa dia berharokat kasroh? Karena didalui oleh huruf li. Ya, huruf li, kepemilikan, untuk atau milik ya artinya. Di sini membuat isim setelahnya harokatnya majrur. Di sini majrurnya dengan kasroh. Dia bil mudiril jadi dia milik kepala sekolah yang baru. Dia di sini kembali ke as-sayyarah. Karena as-sayyarah termasuk mu'annas, mufrad mu'annas, maka domirnya atau kata gantinya menggunakan dia. Berikutnya, liman hadal kitabul kabiru. Milik siapa buku yang besar ini? Nah, sekarang kita perhatikan di sini karena man'utnya menggunakan alkitabu, maka isim isyarah yang digunakan juga mufrad muzakkar hada ya. Hada isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar qorib dan digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Ya, hadzal kitabul kabiri. Liman hadzal kitabul kabiri? Milik siapa buku yang besar ini? Ahwa lil mudarrisi. Di sini adalah huruf yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya adalah la atau na'am. Bukan, dia milik Pak Guru. Lil mudarrisina, di sini lam ya. Alifnya dibuang karena sudah ada huruf lam yang masuk ke dalam lam ta'rif. Jadi lamnya udah bisa dibaca. Huwa di sini kembalinya ke Alkitab. Kemudian dijawab la walid tolibil jadidi. Bukan, dia adalah milik siswa yang baru. Nah, di sini kita perhatikan juga nad dan man'utnya berharokat kasroh karena didahului oleh huruf lam. Ainal mil'aqatu shaghiratu. Di mana sendok yang kecil itu? Ya, al mil'aqatu itu sendok, as-shaghiratu kecil. Hiya fil qubi. Ya, di sini kubinya berharokat kasro karena ada huruf jar. Ya, kembali ke al mil'aqatu. Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang rusak itu? Nah, ini juga pertanyaannya menggunakan apa namanya domah dan alam isim ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Maaf, baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Nah, kita menyimak berikan dulu, Ustazah. harokatnya di sini doma dan juga sama doma. Jadi kalau man'ut ya yang di belakang di sini naatnya menggunakan doma, di sini man'utnya akan kebalik-balik ya. Man'utnya doma maka naatnya juga doma. Terus kemudian terakhir huwa hunaka. Dia ada di sana. Hunaka ini termasuk keterangan tempat atau zorof makan. Ya. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dari pembahasan yang B? Umahat silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita jawab tamarin. Iqra waktu. Ya, silakan yang pertama. Silakan dibaca dan diterjemahkan. Kemudian berikutnya urutan nomor 1 sampai 10 ya. Siap-siap ya.
umat yang lainnya disiapkan. Iya, yang nomor 1 silakan Umu Kenta ya. Belum ada? Umi Ida? Baik, Ustazah. Umi Saya Ida coba silakan. Ustazah. Bingung. Bismillah. Atau bibu atau bibul jadi filmasat mustasif benar Mus, nggak betul? fil Mus? mustas Mus? Syifa benar nggak Ustaz? Shinnya sukun. Ini ada iya pakai kasroh ya Ustazah? Ada. Kemarin. Nah, iya. Mustashfa ini Oh, iya ya. Nggak dia diganti tidak, ya. iya, tidak berubah ya alif karena alif tidak bisa diharokati. Jadi dia tetap fil mustash. Mustafa. Iya, mutazah asli. Watobibu alqodim. Panjang ya Ustaz. Watobibul qodimu sofa apa Ustazah? Ini sofa apa? ya? Kira-kira harokatnya? Kasroh, fathah, dhamma? Iya. Iya, apa? Mustausofi. Kenapa? Ada ininya, di depannya ada apa? Huruf jar ya. Huruf jar, iya. Beda antara al-mustashfa dan al-mustawsofi adalah kalau ini mustashfa itu diakhiri oleh alif maksurah. Ya, jadi dia tidak bisa berubah harokatnya, tetap fa, tetap fathah. Apapun huruf yang ada di depannya, entah itu huruf jar atau huruf yang lainnya ya. Jadi juga tidak dibaca al-mustashfu, tapi tetap al-mustashfa. Nah, beda dengan ini al-mustawsofi. Nah, ini ketika tidak dimasuki huruf jar, dia tetap berharokat doma. Karena ada huruf jar, maka dia berharokat kasroh. Nah, ini namanya isim mu'rob ya. Berubah-ubah harokatnya. Baik, artinya Atau Tobi. Dokter bukan dokter ya dokter itu dokter al-jadidu, apa makna al-jadidu? jadi baru Ahsanti. dokter baru. Nah, dokter yang baru itu dokter yang baru itu mustasfa. Untuk orang sakit Rumah sakit, di rumah sakit. Ada di rumah sakit. Ada di rumah sakit. Dan dokter yang lama ya ini, yang lama ya. Ada di, kalau ini Mustasofi ini apa? Klinik, ada di klinik. Klinik. Baik. Dan dokter yang lama itu ada di klinik. Iya, Muntazah, Masya Allah. Barakallah. Di sini adakah, Ida, di sini adakah dia naat man'utnya? Naat man'utnya di sini atau bibu jadi du. Ini termasuk ini enggak ya? Baru. Kemudian ada lagi? Kemudian sebentar, Mustafa. Seperti kodimu. Ini watobibi ya ini ya. Apa watobibu ya Ustazah? Bu, iya di sini kan? Bu ya. Jadi mustashfa ini sudah berhenti satu kalimat sudah berhenti. Terus kemudian di sini atau kata sambung. Watobibu ini naat man'ut juga Ustazah. Iya, naat man'ut ya.
Manutnya at-tabibu, al-qadimu Iya. sebagai naat atau sifatnya. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Fikbar kalau jazakallah khair Ustazah. Ba'daha, silakan. Saya Ustazah. Iya. Gimana saya tadi? Oh, Sinakah ini? Masya Allah, Sinat. Nama anak Ustazah. Kan biasa Oh, Masya nama Allah. Sina udah ngetop. Ganti Iya. nama. Mau ngikutin Ustazah. Masya Allah. Anak namanya kira- ganti. Anak Ganti. kira tadi itu yang murid baru. Masya Allah. Ya, Nama nomor- anak Ustazah. Masya Allah. Mm-mm. Nomor 2 ya Ustazah. Hmm. Al-qalamul maksuro alal maktabi. Coba diulang lagi. Maksuro apa maksuru Ustazah? Ayo, gimana? Coba di ini. Kira-kira Maksuru apa ya ya? Ustazah. Iya, Maksuru. maksuru. Tomah ya? Mm-mm. Kenapa Tomah? Soalnya tadi Ustazah bilang kalau man'ut dia kalau Naat, misalkan man'ut. Iya. man'ut dia kalau udah patah dia harus patah, yang kasroh harus kasroh. Iya, Yang ahsanti. Mana naat dan mana naatnya? al-qalamu Naat, naat. al-maksuru. Iya, naat atau sifatnya itu al-maksuru ya. Maksuru. Kalau Ya. al-qalamu sebagai Eh, na, na, ma- naat ya Ustazah. man'ut. Man'ut gimana saya Ya, man'ut. man'ut itu yang disifati. Oh iya. Meja di atas rusak. Al-qalamu? Gimana saya? Apa makna al-qalam? Pulpen di atas meja rusak. Kebalik. Sifatnya dulu. Baru meja. Pulpen kolamu maksuru pulpen patah ya Ustazah. Meja. Iya, coba lagi diulang. Pulpen itu patah di atas meja. Kita ketika menerjemahkan naat man'ut seperti ini. Pulpen yang. Ada yangnya. Pulpen yang patah itu. Pulpen yang patah itu ada di atas meja. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, berikutnya. Oh, kalau pakai ada mautnya harus pakai yang ya Ustazah. Iya, karena dia ibaratnya suatu kata itu dia belum Sempurna. belum sempurna. Pulpen yang patah itu, jadi kayak ada butuh kalimat lagi untuk menyempurnakannya, titik-titik apa gitu. Baik Ustazah, jazakillah khairan. Jazakallah khair. Iya, berikutnya salisan nomor 3. Ya, Ustazah. Iya, silakan Bunda. Al-mirwahatul jadidu jadi datu. Fil ghurfatu kabiratun. Diulang sekali lagi. Yes. Al-mirwahatu jadi datu. Ahsan. Fil ghurfatu Dimana fil ghurfatu? Kenapa kok urfatu? Kok taknya berharokat tom? Fil ghurfatu itu adalah? Iya, kenapa ghurfatunya harokatnya dhamma? Taknya kenapa harokatnya sebagai itu? Kenapa Bunda? Fil ghurfati ya sudah. Iya, kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf jar tuh fi. Ahsan. Ya, coba lagi diulang. Al-mirwahatul jadi datun fil ghurfatil kabiratun.
Hmm? Berarti kabirati ya sudah. Iya, kenapa kabiroti? Kenapa Bunda? Al-kabirati. Berarti itu Kabiroti, kenapa dibaca kasroh? Ana ingin tahu jawaban Bunda apa? Hmm? berarti itu mudhof ilaihi. Dari mana mudhof ilaih? Dari mana Bunda bilang mudhof ilaih? Taunya mudhof ilaih? Iya sih. Iya. Ini bacanya al-kabiroti. Kenapa dibaca kasroh taknya? Al-kabirati. Betul, dibaca kasroh. Sebabnya dibaca kasroh itu kenapa? Pengen ini ngelihat sejauh mana kepemahaman Bunda Rifda. Di dars yang ke-9 tadi kita membahas Sama-sama Hmm? sama-sama kasrah kalau hurufati. Di dars yang ke-9 tadi kita membahas apa? Pelajaran yang ada di dars ke-9 yang sedang kita pelajari hari ini. Yang Sifat. kemarin. Iya, sifat dan Sifat yang disifati. sifat dan yang disifati. Atau naat dan man'ut. Adalah yang disifati, kalau naatnya adalah sifatnya. Sifat. Nah, di sini al-kabiroti di sini kenapa dia harokati kasroh? Karena dia sifat dari al-ghurfati. Jadi man'ut itu harus selaras, harus sama dari segi apa? Dari segi harokat. I'rob ya, kalau nanti kita belajar tentang i'rob. Di sini kita sederhanakan dari segi harokat. Man'ut berharokat kasroh, maka naatnya mengikuti. Dia juga harus berharokat kasroh. Nah, seperti al-mirwahatul jadidatu. Kenapa dia berharokat dhamma? Karena man'utnya, iya, karena man'utnya ini berharokat dhamma, maka al-jadidatu juga harokatnya dhamma. Ya, gitu ya Bunda. Jadi ketika kita dalam suatu kalimat menjumpai ada dua isim yang sama. Yang pertama dari nakiroh atau ma'rifah. Nah, ini kalau di sini ada alif lam, maka disebut apa Bunda? Ada dilekati alif lam itu nakiroh apa ma'rifah? Yang alif lam nakirah. Iya, kalau dilekati alif lam namanya isim ma'rifah, sama-sama ma'rifah. Kemudian kita lihat yang kedua, sama-sama mu'annas ya, karena apa diakhiri oleh tak marbutoh, sama-sama mu'annas. Kita lihat adalah harokatnya, sama-sama berharokat kasroh. Maka sudah dipastikan ini adalah naat dan man'ut. Ya Bunda ya. Iya, sudah. Barakallahu fiik. Baik, Arabian sekarang yang nomor 4. Silakan Ibu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Maratan wahidah, diulang sekali lagi. Al-lughatul arabiyatu sahlatu ya Ustazah. Ayo gimana apa? Bahasa Arab. Betul, Arabiyat ini udah asan, insyaallah. Mumtaz. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang mudah. Nah, sekarang sahlatunnya ini kira-kira domatain apa fathatain atau domah saja? Ya Ustazah.
Udah matain ya Ustazah. Ya, Masya Allah. Kenapa tuh matain? Karena mengikuti ininya, manutnya. Nah, bukan. Bukan. Coba diperhatikan ya. Ini bukan dari man'ut, Bunda. Ya. Oh, Naat man'ut itu di sini. Ini al-lughatu sebagai naat apa man'ut? al-lughatu bahasa Sifat yang disifati. itu. Oh, sebagai itu, manut. Nah, man'ut yang disifati. Nah, kemudian Mm. al-arabiyatu sebagai apa? Al-arabiyatu eh apa ya? Mm-mm. Mm-mm. Manut juga Ustazah ya. Bukan, ini naatnya sifat. Oh, yang Arabia itu sifatnya Ustazah. Nah, jadi bahasa Arab itu Mm-mm. bahasa yang Eh, bahasa mudah. yang mudah. Salatun di sini sebagai khobarnya. Oh, Ya, khobarnya berupa nakiro. Kenapa? Karena dia diakhiri tanwin, bertanwin. eh, Ya, nah di sini naat man'ut. Jadi ketika lughatnya taknya berharokat dhamma, maka al-arabiyatu taknya di sini juga berharokat dhammah. eh, Masih bingung, Bunda? iya Umi, bingung Ustazah. bingung coba? Eh, sebentar. Mm-mm. Al-lughatu itu manutnya. Man'ut. Terus bahasa itu Arabiyanya, al-arabiyah Arabiyah, itu sebagai bahasa Arab yang Mm-mm. mudah. Nah, itu Arabiyatu Sahlatu itu eh, naatnya semuanya. Bukan, Bukan. naat itu aja. Sifatnya itu satu aja, Bunda. Oh, Ya, tuh. Sahlatun sebagai sah. khobarnya. Jadi ini Oh, isim yang Arab, al-lughat. Arabia itu sifat ya, Mi? itu. Hmm. Saya pikir itu Salatun itu sifat itu Ustazah. Iya. Itu Saya juga kata berpikirnya khobar. sama. Kalau kita sahlatun, ini Mm-mm. sifatnya, dia tidak sama. Sahlatun ini nakiro, sedangkan al-lughat itu ma'rifah. Maka padahal dari naat man'ut, dari kita yang udah kita ketahui harus sama dari segi ma'rifah, ya, Mm-mm. dari segi ma'rifah nakirohnya. Nah, seperti itu. Jadi Iya. ini al-lughatul arabiyatu di sini satu maksudnya satu kesatuan di sini man'utnya adalah al-lughatu, sifatnya adalah al-arabiyatu. Oh, iya. Tuh. Baik Ya, Ustazah. insyaallah. Dari tadi saya bingung. Oh, ya Sahlatu gitu. apa saja? Sahlatun apa khobarnya? Apa Itu nakirohnya? Khobar. Iya, khobar. dia khobar yang berbentuk nakiroh. Khobar yang berbentuk. Khobar dari mana? Khobar dari al-arabiyatu. Oh, saya Arabiyatu. kira yang namanya semua bentuk-bentuk sifat, maksudnya kan salah itu kan sifat gitu ya, Mi ya. Oh, Bukan ya berarti ya. bukan. Kayak sahlah, apa kabir, terus apa misalnya pokoknya Mm-mm. bentuk-bentuk yang namanya sifat, aku pikir itu termasuk sifat gitu loh. Ternyata al-arabiyat itu yang disifatin. Jadi sifat Nah. sifat di sini tuh bukan sifat yang seperti mudah, susah, bukan ya. Tapi adalah yang dua isim yang memiliki kesamaan dari ma'rifah nakirah. Nah, seperti ini sama-sama didekati oleh alif lam, kemudian sama-sama berharokat dhammah. Ya, kalau satunya dhammah, satunya dhammatain berarti itu bukan naat man'ut. Ya, Masya Allah. Jadi sifat di sini bukan mudah, artinya mudah, susah itu bukan sifat yang kita bahas naat dan man'ut ini bukan. Oh, Itu masuknya itu ke kata sifat, tapi kata sifat bukan sifat dan yang disifati. Paham ya, insya Allah. Dan kata sifat dan sifat yang disifati. Masya Allah. insya Allah. Ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wa fiiki barakallah. Masya Allah. Ba'daha Umi Dewi. Baik, Bu Ustazah. Nomor Silakan. 5 ya, panjang ini. Apa ya? Justru kalau panjang itu
banyak latihan. Ini tadi Musanya nggak neranginnya cepet lagi. Oh, yang mana? Al-waladu Yang mana at Umi? Nanti diterangin lagi, lebih pelan-pelan lagi. Maaf ya, speednya kecepatan. yang nomor 5. Mm-mm. Al-waladu at-tawilu aladzi khorjan ya. Apa sih artinya? Coba apa tadi? Khoroja. Al-waladu khoroja keluar ya. Mm-mm. Iya. Khoroja minal fasli. Mm-mm. Fasli itu apa? Bustaja lupa saya. Jadi kelas. Oh ya kelas ya. Mm-mm. Al al ini apa? Al-an, al-ana, Al-an al-ana. Mm-mm. al-ana Mm-mm. tolibi minal han minal Hindi. Ini handi Indi. ya? Hindi. Hindi minal hindi. Nah, Oh ya ini ini ya. yang polip tadi harokatnya kurang tepat. Oh Coba lagi. atoli at ya apa? Atau Kira-kira apa tadi tolibi ya dibacanya, bukan tolibi. atau wilu kayaknya atau Bukan. wilu ya. Yang ini, Yang mana? Umi. Oh oh iya iya. Hmm. Toli oh iya iya ala Tadi ala mbaknya itu diharokati keras tolibi. kok. Iya. Salah. Belum benar. Belum betul. Kurang betul. Tolibun. Hah? Nggak bisa. Gimana? Iya. Tolibu. Tolibun tadi udah betul. Tolibun. Ya. Tolibun. Oh iya iya. Berarti Coba dibaca lagi tapi dengan wasol. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil an atau al-an juga boleh minal fasli al-ana talibun minal hindi. oh, iya iya. Al-waladu at-tawilu. Diwasol jadi langsung disambung ke to-nya. Al-waladu tawilul ladzi Oh, al-waladu tawilu tawilul. ladzi Mm-mm. sebentar. Kharaja minal fasli al-an 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 al-ana Mm-mm. tolibun minal hindi. Iya, Mumtaz. Maknanya, artinya. Anak laki-laki yang tinggi itu tawilun kan tinggi ya? Iya, Mumtaz. Laki-laki yang Yang tinggi. tinggi itu aladzi khoroja keluar. Dia Mm-mm. keluar dari kelas Mm-mm. al-ana Nah, tadi apa? apa sih? Al-ana tolibu dan apa ya al-an Sekarang, dan sekarang. dan sekarang anak Mm-mm. laki-laki itu Mm-mm. minal hindi Kok anak laki-laki itu tolibun? tolibun. Oh, pelajar itu Mm-mm. dari Hindi itu India. Iya, Apa coba Indonesia? diartikan lagi secara sempurna. Bingung saya jadinya. Tadi kan udah di sepatah-sepatah kata tuh, ini artinya ini. Nah, sekarang coba dirangkaikan Iya. kira-kira enak untuk yang mendengarkan bisa memahami makna dari kalimat ini bagaimana? Coba Bunda Keluar Umi. dari kelas terus apa hubungannya sama India? Musanya Iya, coba dirangkai dulu di Iya. waladu at-tolibu. Coba dirangkai dulu. Diulang dulu. Dari awal. Nanti ketemu itu. Oh, ini artinya seperti ini toh maksudnya gitu nanti pasti kalau udah tahu.
anak laki-laki yang tinggi itu Hmm. keluar dari kelasnya. Mana yang menunjukkannya? Enggak ada. Ada keluar dari kelas aja ya, nggak adanya Keluar di sini dari nggak ada kelas ini. ya. Anak laki-laki yang tinggi itu keluar dari kelas dan sekarang pelajar, apa hubungannya sama pelajar? Anak laki-laki itu sebagai pelajar. Iya, coba sekali lagi. Jadi nanti kalau udah ini mentok baru anak ini kan. Dan Bagaimana sekarang lagi? pelajar itu sekarang ada di kelas. Minang, kalau Minang kan dari Mm-mm. India. Mm-mm. Jadi Gimana? ini orang yang sama ya. Orangnya sama. Orangnya Jadi sama. dia sebagai pelajar Mm-mm. berasal anak laki-laki yang Nah, tinggi. jadi ini di sini inti kalimatnya adalah al-waladu tawilu minal hindi. Ini adalah inti dari kalimat ini. Adapun yang di tengah ini, alladzi kharaja minal fasli al-an talibun. Ini adalah kalimat yang lebih dirincinya. Nah, Langannya. coba Bunda, apa Umi sekali lagi, kira-kira ini maksud kalimat ini bagaimana? Jadi anak laki yang tinggi yang Mm-mm. berasal dari India, Mm-mm. pelajar dari India keluar dari Mm-mm. kelas. Iya, kurang lebih seperti itu. Cuman urutannya ya. Jadi seperti ini. Anak laki-laki yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang adalah murid dari India. Hmm. Tadi sudah betul, kurang lebih seperti itu ininya. Cuman lebih kita mengartikannya seperti itu tadi ya. Nah, di sini alladhi di sini adalah sebagai sifat juga. Dari sini sifatnya ada dua ya, at-tawilu sama alladhi. Nah, alladhi ini lagi berkembang. Jadi alladhi ini adalah namanya isim mausul. Isim mausul yang digunakan untuk mufrad muzakkar berakal atau tidak berakal. Jadi boleh digunakan untuk yang berakal dan tidak Tidak berakal. berakal. Banyak ya nanti dalam Al-Quran tuh kita jumpai ketika kita membacanya itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalimat intinya itu al-waladut tawilu minal hindi. Nah, karena di sini ada perincian lagi ya spesifikasinya untuk menjelaskan si anak ini karena tidak semua murid itu dari India kayak gitu. Jadi cuma yang anak yang tinggi ini aja yang dari India. Ah, seperti itu. Al-waladu tawilu alladhi kharaja minal fasli al-an talibun minal hindi. Ah, seperti itu. Jadi ini adalah kalimat tambahannya, sifatnya. Jadi selain tinggi, oh anak yang keluar dari kelas baru aja atau sekarang, ya sekarang, al-an sekarang. Al-an ini tadi termasuk apa? Zorof zaman, keterangan waktu. Iya. Iya, insya Allah. Insya Allah nanti ada lagi soal lebih paham lagi. Insya Allah, Umi. Barakallahu fi. Nah, Iya, berikutnya Umi Amanda ya. Baik, Ustazah. Ana fil madrasati sanawiyati. Saya ada di sekolah menengah pertama ya, Ustazah. Hah? Apa gimana? Iya, Hasan. Saya di sekolah, mungkin di sini juga bisa dimaksudkan saya di eh, si anaknya ini dia lagi sedang masih sekolah di SMA atau dia berada maksudnya di tempatnya di SMA. Tapi di sini lebih sepertinya lebih di
Dia sekarang duduk di sekolah SMA gitu, sekolah SMA di SMA gitu ya. Oh Jadi iya. Ana di sini sebagai mubtada'nya, fil madrasati madrasati sanawiyati adalah sebagai khobarnya. Hasanti, Masya Allah. Syukran Ustazah. Afan. Berikutnya Umi Rizky. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Masya Allah. Iya Umi, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ya tafadhol Umi. Zahabar rajulul faqiru ilal waziri. Masya Allah. Artinya Zahaba telah datang Kembali. Zahaba telah pergi laki-laki yang fakir ke menteri. Iya. Laki-laki yang fakir itu telah pergi ke menteri. Ya, biasanya kita ketika mengartikan sebuah jumlah fi'liyah, kita lebih dahulukan failnya ya, fail dan kata sifat. Tapi dia memiliki sifat. Nah, seperti itu. Jadi biar enak, sebenarnya sama aja, sebenarnya benar gitu ya. Cuman lebih enak didengarnya ketika kita mengartikannya itu ke failnya dulu. Gitu ya Umi ya? Insyaallah. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Oh iya, ba'daha? Saya Ustazah ya. Iya, Umi Nur, silakan. Jalasa talibul jadidu khalfa Hamidin. Iya, Ahsan. Telah duduk murid baru itu di belakang Hamid. Iya, murid baru itu telah duduk di belakang Hamid. Ya, khalfa di sini sebagai apa? Sebagai zorof makan. Iya, zorof makan Dan khalfa Hamidin dan apa ini? Tolibul jadidu kan tadi naat man'ut. Nah, Kalau khalfa Hamidin jadi jarnya. Bukan harfu jar. Kalau Hamidin sebagai apa, Umi? Hamidin di sini sebagai maf'ulun bih. Bukan. Maf'ulun bih mansub. Iya, mansub ya. Tapi kan kemasukan khalfa ya, Mi. Nah, iya, apa itu? Kedudukannya tadi udah dijelaskan sebelum. Majrur. Ya majrur itu apa? Majrur karena ada khalfa. Iya, jadi di sini Hamidin itu sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih, Iya. Mudhof ilaih dari khalfa. Khalfa sebagai mudhofnya. Jadi dia zarf zaman tapi dia juga mudhof ya. Oh, begitu ya. Nah, untuk soal nomor 7 dan 8 ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena didahului oleh fi'il. Ya, zahaba dan jalasa ini adalah fi'il. Ya, kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah fa'il zohir, bukan mudmar. Jadi zohir ini terlihat wujudnya. Ya, ini apa? Ar-rajulu. Ar-rajulu dan at-thalibu. Di sini ya fa'il. Nah, kalau fa'il seperti ini, misalnya ini udah lengkap ya, fa'il ternyata fa'il ini memiliki sifat. Nah, fa'ilnya memiliki sifat apa? Al-faqiru. Kemudian kalau at-thalibu tadi sifatnya apa? Al-jadidu. Itu ya. Insyaallah itu tambahan untuk jumlah fi'liyah hari ini. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Baik, berikutnya silakan. Ya Ustazah. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Iya. Artinya? Pisau yang besar itu tajam sekali. Sangat tajam. Iya, Ahsan. Di sini man'utnya yang mana? As-sikinu man'ut
Al-kabiru na'at. Iya. Kali nggak? Mm-mm. Kemudian hadun. Hatun na'at. Hadun. Jiddannya man'ut. Ini coba dilihat sama tidak harakatnya? Oh, beda ya. Beda. Tajam sekali. Hadun. Hatun, hatun, jiddan. Dan patah. Hadun itu man'ut ya Ustazah. Hadun khobarnya Umi. Oh, khobar. Nah, asikinul kabiru itu sebagai mubtada. Mubtada. Ya. Nah, kalau di sini jiddan ini nggak kita bahas ya karena di sini termasuk masdar nanti Oh, masdar. di Iya, pelajaran berikutnya. Ya, baik, Masya Allah, Fik. Ya, terakhir yang belum nomor 10 Sirun Umi Hana ya? Atau yang ada Ini. ini Umi Tini, Masya Allah. Hampir kelewat. Ya Umi Tini. Assalamualaikum saja, ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Nggak pusing kan ya? Hah? Dari tadi anak perhatikan kok pegang kepala terus. Udah tadi ngeliatin gini-gini apa gitu maksudnya. Aduh, Allah. Insya Allah udah Umi. Ya. Coba Masya di Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aduh, Ustazah, Assalamualaikum. Mohon bimbingannya. Ini yang nomor 10 ya? nomor 10. Manhaja Bagus. manhaja al-waladi Ini kurang tepat. Kosrah ya? Kalau hakikatnya waladu ini kasroh kurang tepat. Yang benar apa Umi kira-kira? Al-waladi. Al-waladu. Al-waladu. Al-waladu domah. Iya, Karena domah. tidak ada depannya. Al-waladu. Kasiro ya? Kasiro. Ini apa ini? Kasiro ya? Oh, di tempatnya Umi ini. Kasiro tulisannya di bukunya Umi. Di bukunya Iya. Umi ini kasiro. Iya, kasiro. Emang apaannya? Itu aja apa ya? Sogi. Manhaja. Oh, beda. Ustazah saya kasiro. Ini Ustazah apa? Nomor 10. Iya, al-waladu. Mbak Umi, bukunya diangkat. Ana pengen lihat. Sama ya? Dari tadi di bukan ini kan. al-kasiro. Al-fasir sama ya? Salah bacaannya. Naik lagi. Kosiru ini Ustazah, kosiru kalau ini. Kosir. Iya, Pendek. kosir. Oh, Kosir. kosir. Iya Umi, Bukan kosir. bukan. Kosir. Kosir, Iya, benar. Ya, kof. Kof, iya, kof. Iya, kosir. Iya. Kosir. Ada yang sogir. Yang sogir ada. Kosir. Huwa ibnu ya? Kalau hamzah wasol di tengah kalimat dibaca tidak Umi? Iya. Kalau ada hamzah wasol di tengah kalimat, hamzahnya dibaca tidak? Kemarin sudah diterangkan ini. Kemarin nggak ikut dibaca ya? Tidak dibaca, langsung masuk ke bak sukunnya. Bagaimana bacanya? Huwabna, ya. Nunnya harokatnya domah. Huwabnu ya. Huwabnul mudarisun jadidun. Bukan mudarisun karena ada alif lam. Al-mudarisun. Al-mudarisun jadidun. Bukan doma. Al-mudarisu. Al-mudarisi. Kenapa al-mudarisi Umi? Itu ya Kalau harokatnya kasroh tapi tidak ada huruf jar, kira-kira apa? Ada isim yang harokatnya kasroh tapi tidak ada huruf jar depannya. Dan depannya lagi nggak ada huruf jar. Tapi depan itu ada isim yang nakiroh. Kelihatannya nakiroh karena tidak dilekati alif lam.
Isim di depannya tidak dilekati alif lam. Apa kira-kira? Kaidah apa itu? Hah? Iya. Iya. Mudhof, iya, mudhof ilaih. Ya. Jadi, iya nggak apa-apa. Nama biasa. Al-mudhaf ini termasuk mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Mudhofnya dari ibnu. Ya, dari ibnu ini mudhof. Mudhof ilaih. Nah, kemudian al-jadid ini jadi al-jadidu apa al-jadidi? Al-jadidu. Kenapa al-jadidu? Ada alif lam ya? Enggak ya? Nah, coba Umi Tini perhatikan al-mudaris sama al-jadid. Al-jadid. Nah, itu sama nggak? Kira-kira sama-sama dilekati oleh alif lam tidak? Oh, sama. Ada alif lamnya. Iya, Jadi kalau al-mudaris ya. Al-jadid. Jadidi, iya. Kalau sama-sama sama harokat, sama dari segi ma'rifahnya, sama dari jenisnya, sama-sama muzakkar, itu namanya apa, Umi? Na'at dan man'ut atau sifat dan yang disifati atau sifat dan mausuf. Iya, jadi iya. Memang dalam ininya kita kaidahnya itu na'at man'ut ya, sifat dan yang disifati. Dalam prakteknya ini kita selalu menyebutnya itu man'utnya dulu yang didatangkan ya. Al-mudaris itu sebagai man'ut. Nah, jadi itu sebagai naatnya. Ini si selain sebagai man'ut dia juga sebagai mudhof ilaih. Jadi dalam bahasa Arab itu satu kata bisa memiliki bahkan 3 kedudukan. Kedudukan itu ya kayak tadi itu yang kita sebutkan sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih, sebagai apa? Naat, sebagai man'ut. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Dan di sini ibnu di sini karena tidak beralif lam, maka dia sebagai mudhof. Mudhof tidak boleh dilekati alif lam, juga tidak boleh bertanwin. Ya, nah cara kita untuk mengidentifikasi suatu kata, dia termasuk mudhof ilaih, mudhof atau naat atau man'ut itu seperti itu ya. Gitu. Coba artinya apa, Umi? Waladus shaghiru, di mana al-walad itu murid ya? Man apa artinya man? Dari mana? Siapa? Siapa ya? Iya, siapa? Oh, siapa? Siapa? Siapakah ya? Siapa anak al-waladu anak? Jadi kita membaca isi ma'rifah. Siapa anak laki-laki? Tadi ada apa? Qasir ya yang di bukunya Umi qasir. Kalau qasir itu pendek atau kecil? Pendek ya. Siapa anak laki? Yang pendek itu? Iya, siapa anak laki-laki yang pendek ini? Nah, ini di sini ada isim isyarah hadza. Maknanya ini ya, hadza itu isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar, qorib digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Iya. Terus jawabnya apa, Umi? Huwa benu? Huwa benu, dia adalah yang jadi tadi apa ya? Mudaris itu mudarisi, sorry ya. Mudarisi tadi apa, Umi? Artinya? Sekolah ya, madrasah ya, sekolah. Mudaris guru. Oh, guru. Iya, kalau itu madrasah. Oh, madrasah. Mudaris itu guru. Jadi itu. Jadi gimana artinya? Jadi guru. Jadi apa lupa tadi? Ini ya duduk ya. Jadi duduk di belakang ya. Jadid baru. Jadidun baru. Ibnu. Ya, sorry. Jadinya ini apa? Siapa anak laki-laki yang pendek ini? Dia adalah guru baru. Anak-anak. Ibnu itu anak laki-laki. Oh, ya.
anak laki-laki itu adalah guru baru ya. Dia adalah anak laki-lakinya guru yang baru itu. Ibnu anak laki-laki, sedangkan mudhof ilai itu artinya adalah kepemilikan salah satunya ya. Anak laki-lakinya guru yang baru itu. Jadi ada Seperti dua objek ya. Ada Cak. anak laki-lakinya, ada guru, kan nyambung ya. Saya pikir yang pendek itu ya anak laki-laki itu guru gitu. Salah ya. Oh iya, jadi anak laki-laki itu si Huwa tadi itu si Waladu Sogir. Yang pendek itu ya. Yang Ibnu iya itu jadi Ibnu ini adalah Waladus Sogir. Kemudian kalau Mudaris jadi itu nama ayahnya atau apa namanya jabatan ayahnya. Jadi dia adalah anak laki-laki guru yang baru Yang itu. baru itu. Ya kalau dalam translate bahasa Indonesianya itu kayaknya panjang banget gitu ya. Iya, iya. Bahasa Arabnya itu cuman ringkas ya, Masya Allah. Bahasa Arab itu memang Makanya luar biasa. yang bikin bingung itu kayak kan dia tuh artinya panjang banget ya, jadi ada Iya, anak gitu. iya. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya itu ringkas banget kan, Umi. Ya, yang panjang itu ininya arti Indonesianya itu. Insya Allah ya. Iya, seperti ya. Eh, tadi Anda tuh mau nerangin apa ya? Kok lupa. Subhanallah. Iya, tadi jadi Ibnu di sini adalah sebagai mudhof al-mudarisi ilai. Selain mudhof ilai dia juga sebagai man'ud, man'ud. Kemudian al-jadidi sebagai naatnya. Ya, Insya Allah. Ya, jadi saja. Jazakillahu khair. Baik, kita lanjutkan ya yang bawah. Imla'i fil faragha fi mayali bina'tin alladhi baina qausaini ba'da tahliyati bi al indal zaman. Bukan. Indal zaman, ya indal zaman. Baik, sekarang kita masuk ke situ. Ini maksudnya itu. Isilah ya, di sini isilah titik-titik yang kosong di bawah ini dengan naat atau kata sifat yang ada di dalam kurung baina qausain, di antara dua kurung. Setelah mengisinya dengan alif lam. Jadi ada alif lamnya. Misalnya di situ jadidun menjadi al jadidu gitu. Terus kemudian apabila dibutuhkan. Jadi kita lihat dulu, misalnya di situ man'utnya dilekati oleh alif lam atau isim ma'rifah, maka naatnya yang ada di dalam kurung ini kita juga kasih alif lam. Tapi kalau nggak ada alif lamnya di man'utnya, maka tidak perlu dikasih. Gitu ya, insya Allah tinggal merubah ini ditaruh ke sini. Taib, sekarang gilirannya Umi Hana ya. Umi Hana ada? Tidak ada. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Berarti Umi Ida ya? Ya, Ustazah. Baik. Bismillah. Ainal mudarisu al jadidu. Iya, coba di WhatsApp ini udah ahsan, Masya Allah. Gimana Ustazah? Nah, bacanya di WhatsApp disambung. Oh, baik. Ainal mudarisul jadidu. Iya, Mumtaz, Masya Allah. Artinya? Kemana guru itu Aina. yang baru itu, maaf. Ya. Di mana apa? Iya. Di mana guru yang baru itu? Mumtaz, Masya Allah. Asanti. Iya. Berikutnya siapa? Nambahin alif lam ya Ustaz ya? Tinggal nambahin alif lam. Tajirul kabiru fil suqi.
Ahsan, arti. Pedagang besar itu di pasar. Iya, pedagang besar itu ada di pasar. Masya Ada di pasar. Oh, Iya. ada-adanya ya. Ada di pasar. Boleh, ada, boleh. Ada boleh, boleh. Ya, Baik. beri silakan Arokomus Salis. Nomor 3. Ana tolibu. Tolibu apa tolibun? Ada tanwinnya atau tanpa tanwin, Umi? Oh, ada tanwin ya. Ha-ha. Ana tolibun. Qadimu. Jangan ragu-ragu. Udah bener, Masya Allah. Gimana? Ya. Coba dibaca sekali lagi. Yang kencang, Umi. Suaranya kebalap sama background belakangnya. Backsound kok background. Ana tolibun qadimun. Iya, mantap. Artinya, Saya murid baru. iya. Kalau misalnya ini baca ana tolibun al-qadimu, benar apa salah? Al-qadimu. Tolibun al-qadimu. Iya, itu kalau ada baca kayak gitu salah enggak, Umi? Ana tolibun al-qadimu. Salah, Misalnya. Iya, kenapa salah, Umi? Karena tolibunya ada tanwinnya. Ada tanwinnya itu termasuk isim apa? Tanwin bukan. Tolibun. Isim nakiroh. Iya. Jadi kalau tanwin itu dia nakiroh masih umum. Karena man'utnya adalah nakiroh, maka naatnya juga harus nakiroh gitu ya. Jadi kalau misalnya al-qadimu berarti salah ya, karena sesuai dengan ma'rifah atau nakirohnya. Iya, atau berikutnya. Wajazakillahu khair. Robian, silakan nomor 4. Jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadin. Ahsanti. Artinya, Umi? Siswa yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Mumtazah, Masya Allah. Berikutnya. Saya ya, Bu saja. Iya. Kayaknya panjang. Man waladu man walad manil waladu at-tawilu alladzi kharaja an manif al-ana al-ana mani minal fasli. Ya, yang pertama tadi manil, yang kedua minal. Ahsanti, Masya Allah. Artinya? Pelajar siapa pelajar laki-laki yang baru yang keluar. Siapa anak laki-laki yang tinggi itu? Oh ya, siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang khoroja keluar? Yang keluar sekarang? Yang keluar sekarang? Minal fasli apa ya? Dari kelas. Oh ya, dari kelas. Ya, coba diulang lagi. Siapa? Ya, Umi. Anak laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas. Masya Allah. Santi, barakallahu fi. Ini berikutnya nomor 6, silakan.
Saya Ustazah. Iya, silakan. Amarun waladun qasirun. Ahsan. Amar waladun qasirun. Artinya? Artinya Amar anak anak laki-laki yang pendek. Iya, mumtaz. Masya Allah. Tapi berikutnya. Nomor 7. Umi Rizki. Ya, Umi Rizki ya. Nomor 7. Atau pipi. Faisal. Apa Ustazah? Faisal. Faisal Tobibi Faisalun. Syahiri. Iya, Faisalu. Faisalu Tobibi. Tobibu. Tobibun. Tobibun. Faisalu Tobibun terkenal. Syahirun. Gitu. Iya. Ahsan. Artinya? Faisal nama orang ya? Faisal itu nama ya? Iya, nama orang Faisal. Faisal. Tobibun itu dokter. Syahirun terkenal. Iya, Faisal adalah dokter yang terkenal. Yes, Masya Allah. Masya Ustazah Wafik Barakawa. Jazakillah khair Ustazah. Baik, berikutnya nomor 8. Yumi. Iya. Liman hadas sariril maksuri. Umi Nur nggak ngantuk kan? Ngantuk. Liman hadas sariril maksuri. Benar gak, Mi? Coba lagi diulang. Gimana? Liman hadas sariril maksuri. Benar gak sariril maksuri? Saya ada li di depan. Bukan. Liman hadas sariril maksuru. Iya. Suka salah ini nih. Iya. Satu lagi. Coba ya. Liman hadas sarirul maksuru. Asa, Masya Allah. Coba anak kasih soal biar nggak ngantuk ya. Apa misalnya, Mi? Ini arti dulu Pak. Halo, Mi. Iya, sebentar. Anak bikinkan. Harus lihat layar nih. Oh, bentar. Bentar. Sekarang. Mungkin apa ya? Yang rajin itu, yang sekarang pergi ke masjid adalah anak laki-laki insinyur itu. Tapi pendek ini bahasa Arabnya. Murid at-talibul mujtahidu allazi dhahaba ilal masjidi al-ana allazi dhahaba ilal masjidi al-ana. Oh, bukan. Udah, al-ana benar ya?
Al-ana tolibun anak laki-laki insinyur adalah anak laki insinyur tuh. Li tolibil insinyur apa lagi lupa. Astagfirullahaladzim. Insinyur apa sih? Bukan li tolib. Ya Anak insinyur itu. laki-laki. Anak laki-laki. Insinyurnya apa? Lupa. Itu kan soal. Muhandis. Ya, li muhandisin. Ada yang kurang. Lil muhandisi. Ada yang kurang. Anak laki-lakinya. At-talibu lil muhandisi. Ada tolibu mana tolibu? Al-waladu lil muhandisi. Pakai ini aja. Al-waladul muhandisi. Pakai ibni. Oh, ibnul muhandisi. Nah, libni. Libnil muhandisi. Libni. Masya Allah. Insyaallah itu ya, insyaallah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustazah, Masya Allah. Baik. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 9. Silakan Umi. Ya, Umi Ana. Ya. Hadza qalamun maksurun. Ini adalah pena yang patah. Ya, misalnya kalau dibuat ma'rifah bagaimana, Umi? Hadzal qalamul maksuru. Iya, Mumtazah, Masya Allah. Bagus. Ahsanti, Masya Allah. Baik, ke nomor 10 ya. Silakan nomor 10 Umi Tini. Aina sakin. Nah, kebalik harokatnya. Sinnya kasroh. Aini ya. Aina sikin. Sakin. Sinnya kasroh. Aina sikini ada. Sikinu. Nu. Aina sikini had. Sikinu had. Iya. Aina sikinu hadun. Iya, kita kira-kira benar nggak, Umi, kalau Ana baca kayak gitu? Aina sikinu hadun. Benar. Kenapa betul? Ini aina sakin. Sikin. Aina sikini. Sikinu hadun. Iya, hadunnya itu kalau saya bacanya pakai tanwin, kira-kira betul nggak tadi? Enggak. Had. Pakai domah ya. Domah saja ya. Terus dilekatnya apa? Kalau domah saja berarti ada? Al-hadu. Ya. Kenapa al-hadu, Mi? Itu apa? Isim apa tuh? Yang manput Ma'rifah. Ma'rifah ya. Iya, karena apa? Karena man'utnya itu ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Gitu ya, Umi ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, ya, wa jazakallahu khair. Umi Hana sudah ada? Ya. Artinya belum. Ya, Umi, artinya Umi. Umi Tina artinya? Akhirnya apa ya? Asikinu yang buat iris-iris di dapur. Pisau. Iya, pisau. Jadi pisau itu. Oh ya. Pisau yang hadun itu apa? Tajam. Oh, tajam. Apakah pisau ini tajam gitu? Bukan. Aina, di mana? Oh. Iya, di mana pisau yang tajam ini? Itu ya, insyaallah. Iya, terakhir nomor 11. Iya, Ustaz. Ya Allah, Ustazah. Ya Allah, barakallahu fiik. Nomor 11 Umi Hana sudah ada? Sami'ah ya Umi Hana ya? Umi Sina? Umi Hana Mustamiah? Iya katanya.
Oh iya, baik. Berarti nomor 11 tinggal 11 silakan. Di sini. Mungkin tuh. Saya ya. Enggak, saya kecilin dulu. Liman hadihis saya roti. Saya rotu ya saja. Saya roti ya saja. Sayaratu. Iman hadis sayaratu. Jamilatu. Al jamilatu. Milik siapa mobil ini? Mobil yang bagus ini. Milik siapa mobil yang bagus ini? Masya Allah, barakallah. Ya, sekarang kita ke Saya masih kadang-kadang bingung apa harokat terakhirnya. Ustazah masih kadang-kadang ini kasro apa? Ini nah, iya. masih Itu bingung nanti Ustazah kadang-kadang di situ ya. itu nanti lebih menguatkannya itu kita belajar di nahwu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir suatu kata. Intinya begini, jika isim itu tidak didahului huruf apapun, ya, dia pasti harokatnya tuh domah. Kecuali ada huruf jar misalnya di depannya itu. Ya, misalnya kayak Nah, tadi ulangi saja huruf apapun, huruf apa tadi? Suatu isim jika tidak ada amil atau sesuatu yang menyebabkan dia berharokat kasrah atau fathah, maka harokatnya selalu domah. Tidak ada amil atau huruf. Amil atau huruf ya. Huruf yang menyebabkan dia berharokat kasroh, ima itu kasroh, ima itu dia fathah, maka kalau isim kan dia nggak pernah sukun. Ya, yang sukun itu nanti ada di fi'il. Kalau isim itu harokatnya kalau nggak domah, fathah, kasroh. Dah, itu aja. Kalau sukun itu pasti terjadi pada fi'il. Kita bahas di nahwu. Nah, itu pasti domah. Jadi jangan bingung. Kecuali di depannya itu ada huruf atau misalnya dia sebagai mudhof ilaih. Nah, dia baru berharokat kasroh. Kita identifikasi katanya. Contohnya ini. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-an min Indonesia. Nah, di sini ini ada min ya. Tapi karena di sini diakhiri alif maka dia tetap dibaca fathah. Nah, ini minal fasli ini baru berharokat kasroh. Nah, ini berarti ada huruf di depannya yang menyebabkan al-fasli ini harokatnya kasroh. Kalau nggak ada min, al-fasli ini dibaca apa? Al-faslu. Kalau nggak ada min. Nah, seperti itu. Terus kemudian isim yang selalu terletak di awal, ini pasti berharokat domah. Ini ya. Salah. Kebanyakan. Nah, ini at-tolibu, al-kitabu. Nggak mungkin di depannya itu langsung jadi al-kitabi. Atau al-kitabah. Atau at-toliba. At-tolibi, nggak mungkin. Pasti at-tolibu, pasti domah. Ini juga. Al-baitu. As-sariru. Selalu domah. Nah, nanti yang menjadi lebih jeli itu yang isim-isim yang setelahnya. Saya ini. Fi dzalika. Nah, ini fi dzalika ini dia karena mabni selalu nggak mungkin fi dzaliki ya. Fi dzalika syari'i baru di sini syari'i. Kenapa? Karena dia dihadali huruf fi. Nah, seperti itu. Misalnya ini. Fi hurfati. Nah, ini kasroh hurfatinya. Kenapa? Karena ada fi. Fi hurfati Khalid. Kenapa Khalidinya kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ruangannya atau kamarnya Khalid maksurun. Nah, di sini kenapa dia bukan maksurin tapi maksurun? Karena dia sebagai khobarnya. Ya udah nggak ada lagi hubungan dengan yang di depannya. Gitu. Kenapa? Karena ini sudah nakiroh. Ini udah beda. Ini nakiroh, ini ma'rifah. Ingat kan? Khalidin, Khalid itu nama orang. Nama orang itu termasuk isim apa? Ma'rifah. Isim ma'rifah. Nah, seperti itu. Ana jelaskan dulu ya, ini sedikit aja. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-an minal Indonesia.
min Indonesia. At-tolibu, siswa, alladhi yang kharaja keluar minal fasli dari kelas, al-an sekarang dari Indonesia. Itu terjemah perkatanya. Kalau diterjemahkan secara keseluruhan seperti apa? Siswa yang telah keluar dari kelas sekarang itu dari Indonesia. Ya, jadi siswa yang sekarang karena ini dikhususkan ada hal alat ini mengkhususkan. Jadi bukan semua siswa tapi siswa yang telah keluar. Nah, itu yang dari Indonesia. Terus kemudian berikutnya Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarisi. Buku yang ada di atas meja alal maktabi, kenapa kasroh? Karena didahului oleh huruf jar. Lil mudarisi, kenapa mudarisi berharokat kasroh? Karena ada huruf lam. Nah, ini adalah isim-isim yang dia berubah harokatnya, yang mu'rab. Mu'rab itu berubah harokat karena ada huruf di depannya yang menyebabkan dia berubah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Milik siapa? Pulpen Jamil yang bagus. Ini yang ada di atas meja. Al-qalamul jamilu, di sini dhamma semuanya. Kenapa? Karena tidak ada depannya huruf yang menyebabkan dia berharokat kasroh. Liman di sini milik hadza, liman hadza. Hadza tidak mungkin dia berubah menjadi hadzi, atau hazu. Dia mabni. Tetap selamanya tetap seperti itu bentuknya. Walaupun apapun, ada huruf apapun di depannya, dia tetap hadza. Liman hadza, liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Milik siapa pulpen yang bagus ini yang ada di atas meja. Berikutnya nomor 4, al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar yang ini ada kata sifatnya dua ini. Al-kabiru kata sifatnya milik baitu dan di sini menjelaskan lagi yang di jalan zalika itu adalah milik menteri, Pak Menteri, gitu ya. Nah, ini lil waziri, kenapa dia harokatnya kasroh? Karena ada huruf lam. Terus kemudian as-sari'ul ladzi fi ghurfati Khalidin. As-sarirul ladzi, kamar ranjang yang ada di dalam kamarnya Khalid itu patah. Nah, ini intinya, inti kalimatnya itu apa? As-sariru maksurun. Alladzi fi ghurfati Khalidin, ini termasuk kayak kalimat tambahan. Inti kalimatnya adalah as-sariru maksurun. Ranjang itu patah. Diperincikan lagi menjadi alladzi fi ghurfati Khalidin. Kenapa ini kok nggak fi ghurfatin? Kenapa? Ayo. Ya, siapa yang bisa? Ada huruf jar ya Ustazah? Selain ada huruf jar, kenapa dia kok nggak hurfatin? Padahal di sini Khalidin pakai tanwin. Nah, kenapa kira-kira? Dia Dia mudhof. mudhof ilaih. Santi, iya, karena dia mudhof. Maka mudhof tidak boleh bertanwin, ya. Jadi fi ghurfati Khalidin. Ya, bagus, alasan. Berarti Masya Allah. Ya, Malah Khalidin ya Ustazah. Di catatan saya malah Khalidun. Iya, ya catatannya harus banyak dirapikan. Iya, karena kenapa Khalidun? Karena di sini ada huruf fi, nggak boleh Khalidun maksudnya ya. Kenapa Khalidin harus Khalidin? Majrur. Jadi kita harus teliti ada apa setelah sebelum isim-isim ini, gitu. Huruf apa-apa yang sebelum isim ini, gitu. Masya Allah ini. Jadi nama orang juga bisa jadi kasrotain ya Ustazah? Iya, untuk yang dia bertanwin. Nanti kan ada Aisyah itu kan tak marbuto, nggak tanwin. Nah, itu nggak boleh bertanwin itu. Nggak boleh kasroh maksudnya. Pengganti kasrohnya dengan fathah. Nanti insya Allah ada di situ. Ada di pelajaran apa ya? Sekitar 14 atau 13 kalau nggak salah itu. Tapi Umahat ya, sampai sini dulu kita belajarnya biar tidak kok bahasa banjir keluar, biar tidak berasap. Umit ini senyum-senyum sama Amin, Masya Allah. Ya,
Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua dalam mempelajari bahasa yang mulia ini untuk memahami bacaan sholat, bacaan Quran kita dan juga bacaan hadis Rasulullah SAW ya. Amin ya robbal alamin. Semoga memudahkan semua. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Ustazah, akhir-akhir ini jarang tidak ada ini kuizi. ini anak kumpulkan dulu Umi Sina, kan belum selesai ya pelajaran yang ini kan udah selesai nih. Nah, nanti baru dibikinkan yang lumayan banyak gitu. Masya Allah. Ya, sedikit aja udah pusing Ustazah kalau banyak. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan di grup ya Umat ya. Insya Allah nanti anak cek ya. Ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah ketemu lagi pekan depan insya Allah ta'ala. Ila liqa fi usbi qadim insya Allah ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Ummahat.